Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, begitu semangat ya anak-anakku sekalian dalam pagi hari ini menjawab salam dari ibu. Nah, kebetulan ibu masuki di kelas kalian yaitu kelas 11. Nah, di sini ibu mau bertanya nih. Di sini siapa yang sudah tahu apa tujuan ibu untuk masuk di kelas anak-anakku sekalian? Oh, belum ada yang tahu ya. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa tujuan ibu ada di kelas kalian ini, nah di sini tuh ibu terlebih dahulu akan memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Pertama-tama perkenalkan, nama ibu Ainun Nur Isliani Aziz. Bisa anak-anakku sekalian memanggil ibu dengan panggilan Ibu Ainun. Nah, di sini ibu ingin beberapa dari kalian itu memperkenalkan diri dulu. Nah, coba dari anak-anakku sekalian yang cantik, yang ganteng ini. Oke. Nah, di sini itu ibu berdiri di sini di jam ini itu akan memberikan layanan dasar untuk adik-adikku dan anak-anakku sekalian. Layanan ini tuh berguna untuk proses belajar adik-adikku sekalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini tuh ibu akan memberikan layanan dasar terkait motivasi belajar, motivasi membaca dari anak-anakku sekalian. Nah, ada di sini yang malas belajar, malas membaca. Semoga tidak ada ya. Nah, oke. Nah, di sini tujuan dari ibu memberikan layanan dasar ini itu supaya adik-adik sekalian itu bisa menciptakan minat membaca adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, dan juga anak-anak sekalian juga itu dapat bisa menumbuhkan kebiasaan membaca dalam dirinya, dan kita juga bisa mampu mengetahui apa sih manfaat dari membaca, dan kita bisa juga dapat mengatur waktu untuk belajar. Oke. Nah, di sini ibu itu mempunyai beberapa strategi, model atau teknik layanan dalam melakukan layanan belajar ini. Yang pertama, kita akan berdiskusi atau tanya jawab, dan kita juga ini akan seperti apa ya, melakukan sosiodrama. Pasti anak-anak sekalian di sini suka banget dengan drama ya kan. Nah, dari sini nanti setelah melakukan drama ini, ibu akan menampilkan PPT terkait motivasi membaca dan apa manfaat membaca begitu. Oke, dan di sini juga ibu nanti akan memberikan LKPD dan juga lembar hasil dari adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian mengikuti bimbingan belajar ini, layanan dasar ya, bimbingan klasikal ini. Oke. Di sini juga kita itu akan melakukan proses bimbingan klasikal ini selama 40 menit saja anak-anakku sekalian, dan ibu mohon untuk tetap fokus dan tetap tenang, kondusif, agar kita sama-sama dapat menerima materi yang ibu berikan kepada kalian, dan kalian juga bisa menerapkan itu ke diri adik-adikku sekalian. Nah, bagaimana? Apakah anak-anakku sekalian sudah siap? Setuju?
Oke, baik. Sebelum kita memulai bimbingan ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, Ibu di sini akan membagikan beberapa kelompok, beberapa orang untuk memainkan drama, sosiodrama. Nah, di sini ada teksnya. Nah, di sini diperankan oleh 5 tokoh ya. Nah, selanjutnya itu di sini Ibu akan membacakan dulu ya bagaimana kronologi dari sosiodrama ini. Nah, di sini itu mungkin kita tidak terlalu banyak waktu yang diberikan. Ibu akan menjelaskan inti dari masalah yang dialami oleh siswa-siswa yang malas membaca nih. Nah, di sini itu ada Dina, siswa yang tidak suka membaca, Yunita, teman sekelasnya Dina yang selalu mengingatkan untuk membaca buku, Adip, teman kelas Dina yang selalu mengingatkan Dina juga untuk membaca buku. Nah, Teresa di sini berperan sebagai guru, dan Atika siswa pintar yang suka mengajakin gosip, Yunita dan Abid. Nah, oke. Nah, di sini ceritanya itu seperti ada siswa yang tidak suka membaca buku, padahal sekolah itu ada gerakan literasi yang mewajibkan muridnya untuk membaca buku selama 20 menit sebelum pelajaran pertama dimulai dan minimal 1 lembar buku pelajaran. Nah, siswa tersebut ini tidak diperbolehkan juga membawa handphone ke sekolah tanpa izin dari guru atau tata tertibnya. Nah, di sini itu ada salah satu siswa yang namanya itu siapa? Oh, betul sekali, Dina. Dina itu selalu membuka handphone saat jam literasi dan saat jam istirahat. Nah, di sini ceritanya itu Dina ini sedang melakukan seperti apa ya? Dina ini itu ingin ujian. Nah, Dina ini malas sekali membaca buku karena dia terlalu sibuk untuk bermain handphonenya. Di sini Yunita dan Abid itu sudah mengingatkan bahwa sebentar ada jam pelajarannya Ibu Teresa yang mengadakan ujian. Nah, UTS begitu. Tapi Dina tidak menghiraukan perkataan dari teman-teman itu. Dia asik terus memainkan HP-nya sampai tidak membaca buku yang akan menjadi ulangan di jam berikutnya. Setelah itu pada saat waktunya tiba, Yunita, Abid dan Atika itu sudah membaca buku. Nah, di sini Dina sendiri itu seperti kaget karena dia tidak ada yang dia ketahui sama sekali. Karena sebab itu dia merasa bingung pada saat mengerjakan ulangan tersebut. Itu merasa bingung apa yang harus dia jawab. Dia bingung karena tidak ada yang bisa ia jawab juga. Alhasil dia itu mengerjakan soalnya itu dengan asal jawab. Nah, di sini di sini tuh Dina itu menyelesaikan ulangannya paling pertama, dan pada saat hasil telah keluar pasti anak-anak sekalian sudah tahu jawabannya. Nilai Teresa sangat anjlok. Nah, di situ Teresa merasa menyesal karena sudah tidak mendengarkan teman-temannya dan sudah malas untuk membaca buku. Alhasil berdampak pada nilainya. Nah, itu aja. Oke, kalian sudah melihat teman-teman kalian tadi melakukan sosiodrama tentang jangan meremehkan manfaat membaca buku. Yang ibu ingin tanyakan, apa di dalam pikiran kalian tentang manfaat membaca buku? Oke,
Ibu jelaskan sedikit ya. Minat membaca adalah keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha orang untuk membaca. Dari kita itu kayak memiliki dorongan untuk membaca buku. Nah, orang mempunyai minat baca buku yang kuat akan diwujudkan dalam kesadarannya untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan yang kuat. Nah, membaca atas kesadaran dirinya sendiri juga itu mendapatkan dorongan dari luar, dan dia juga itu memiliki motivasi dari seseorang, ingin menjadi seperti ini, ingin menjadi seperti itu. Jadi dia mendapatkan dorongan, oh saya harus rajin membaca buku karena saya ingin seperti dia. Nah, agar lebih jelas ibu akan menampilkan sebuah video terkait materi tentang membaca, minat membaca. Silahkan disimak ya. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian tentang materi dari minat membaca dan penampilan dari teman-teman kalian yang melakukan sosiodrama. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan sebuah LKPD dan lembar hasil dari ini. Ibu mohon untuk anak-anak sekalian itu berdiskusi tentang apa yang diketahui tentang minat membaca, karena kalian sudah melihat tadi dari teman-teman kalian dan materi yang ibu tampilkan. Nah, oke, baik, silakan isi. Nah, setelah itu kumpulkan lagi kepada ibu ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Nah, ibu harap LKPD-nya segera dikumpul, dan ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang tadi kita bahas itu mengenai minat membaca atau motivasi membaca. Nah, di sini motivasi atau minat membaca itu seperti yang kita ketahui, sesuatu niat dari dalam diri kita, ingin melakukan sesuatu atas kesadaran kita, atas kemauan kita sendiri, atau atas dari dorongan orang lain, dorongan dari luar. Dorongan dari luar itu misalnya kita melihat seseorang, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. Kita membuat itu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan minat baca kita agar kita bisa seperti dia, dan kita mengambil contoh-contoh yang baik dari orang-orang luar seperti public figure, artis atau seleb yang lainnya pun, mengambil positifnya untuk menjadikan motivasi untuk kita terus belajar mengejar cita-cita kita. Oke. Baik, sekiranya begitu ya anak-anakku sekalian. Bagaimana materi layanan yang ibu berikan tadi, apakah menyenangkan atau tidak? Oke, sekiranya masih bersemangat ya. Lain kali kalau ibu ada waktu, selanjutnya kita akan bertemu kembali dengan membahas tema atau topik yang lainnya. Oke, baik, ibu akhiri dengan doa. Kita doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.